Mari kita simak tausiah bersama Kiai Haji Mukhlasan Rosyid. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pun niki sarai monggo kita kaji sepindah. Judule niku berpegang teguhlah hatimu dengan tali Allah. Sing kula maksud, yang saya maksud gecokan rapet, berpegang teguh habl atau buhul Allah iku dzikir. Sebab sinten mawon siapapun yang betul-betul estu memegang tali Allah, jikalau suatu saat dihadapkan Allah acara atau situasi yang kurang berkenan, ati mboten gampang muring. Hati tidak mudah panas. Contohnya pagi tadi, contohnya tadi pagi lah mboten cocok toh Pak. Hal itu pasti dihadapkan Allah suatu saat terhadap siapapun kita. Cuman bentuk judulnya mboten sami. Tidak dilewatkan acara yang keliru, kadang munculnya itu dari suami, dari istri, dari anak, dari teman, dari pekerjaan, apapun. Dan itu pasti. Sebab kita sebagai manusia tidak bisa hanya menerima kondisi yang enak-enak tok, cocok tok, miturut sifat basariah kita sebagai manusia. Gak mungkin. Pasti suatu saat Allah menghadapkan sesuatu yang tidak cocok. Seperti tadi, kadang tengah ngaji hujan, gak cocok toh Pak? Loh, itu pasti akan kita menemukan. Wong kula mawon nek ning keluarga sak wulan mboten nate tukaran kalih garwa niku takjak tukaran kok. Ayo golek wiwilan tukaran. Ngoten. Niku supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah disitulah supaya ati sampean kali kula biar tambah kuat olehnya memegang tali Allah. Makanya perlu nih dzikir dipegang itu di situ. Dalam hal ini Allah mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu do cecekelano rapet sira kabeh, berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillahi kelawan taline Allah, jami'an kelawan sekabehane. Maksude tali wa'tasimu bihablillahi wa huwa adzikru sirrul asrar. Wa huwa utawi tali habl mang iku adzikru zikir eling. Eling itu kesadaran. Bukan yang dimaksud tali atau dzikir di sini diucapkan baik lisan maupun hati dengan kalimah isim atau nama Allah, bukan. Yang dimaksud dzikir di sini adalah wahwa sirul asrar, rahasia di dalam rahasia. Jadi setelah rahasia, di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Ingat, fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben mukawwanat minal kaun, piro-piro makhluk
khafiyun utawi ada sesuatu yang paling halus. Setiap makhluk itu ada sesuatu yang halus. Siapa dia? Al-Hayyu, maksudnya ai al-Hayyu, urip. Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Urusan jenengan terima gak terima, Gusti Allah kok urip, misalnya ya, dudu urusaku. Panjenengan kali kula niki trimo atau enggak trimo, saya tidak ngurus. Saya hanya menyampaikan risalah, hanya saya sampaikan risalah ini. Walaupun jenengan masih bertentangan wujude Allah sing kula maksud itu tadi, boten napa-napa. Niku hak jenengan. Illa mubasyiron wa nadhiron. Status saya cuman menyampaikan risalah, yang risalah ini pasti disampaikan oleh para rasul mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad. Urusan trimo gak trimo dudu urusanku. Pokoknya urusanku iki mang wis mari mangan sambel klothok beres. Ngoten Pak Sri nggih? Ngapunten ingkang kathah. Wala tafarraqu, lan ojo awakmu iku pisah-pisahan. Piye maksudnya tafarraqu niku? La tatruk, ojo ninggalno sira al azkaro ing pira-pira zikir. Kok al azkar teng mriki? Nggih Pak, jamak dari zikir. Karena apa? Pemahaman tentang zikir niku banyak pendapat. Zikir iku ya la ilaha illallah, ngoten. Biqaulil lisan, diucapkan di. Ada pendapat yang mengatakan yaitu zikir. Ada yang tidak berpendapat seperti itu. Zikir yang bisa menyentuh terhadap kolbu, ada yang mengatakan adalah la ilaha illallah, yaitu zikir sirri, dalam hati mengucap Allah Allah Allah. Monggo, saya tidak menyalahkan, tapi kalau boleh saya berpendapat, zikir jahri dengan sirri apabila tidak menemukan asrornya, boten saged. Tidak bisa hati jenengan itu dikatakan usul atau sambung terhadap Allah, karena tali sejatine hati terhadap Allah itu sudah Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Sing disebut wasilah tali, kalau dalam kitab edisi kedua kemarin saya sebut sebagai robitoh. Robitoh niku tali langsung antara hati dengan Allah. Mana yang disebut wasilah atau tali atau jalan langsung ruh dengan Allah? Memang secara tafsir muhakamah gak disebutkan, gak muncul namanya sirul asrar. Tapi itu diterangkan di dalam tafsir mutasabihah. Ternyata jawabannya adalah al asrar. Dalam rahasia ada beberapa rahasia. Ini yang banyak umat Islam tidak mengetahui, sehingga berpendapat yang disebut dzikir adalah diucapkan di lisan ataupun di hati, walaupun dengan ismuddat namanya. Tapi mohon maaf sekali lagi, izinkan kami berpendapat,
jikalau yang jenengan maksud dua dzikir itu jenengan sertakan dzikir la ilaha illa anta, munculnya sirul asror, maka Allah jawabani dawuh di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Untuk menanamkan hati iku rindu, ada keinginan untuk muraqabah, untuk mendekat dan bertemu Allah, itu hanya orang-orang yang hatinya sudah menemukan tali khusus ruh dengan Allah. Ini gua yang disebut wasilah, ini gua yang disebut robitoh. Mohon maaf, selama ini yang kita kenal robitoh itu adalah antara murid dengan guru. Nggih, mohon maaf Mbah Kakung, Mbah Kung, ngapunten Kang Kathah. Tidak cukup. Umat ini kita ajarkan tentang robitoh tersebut. Enggak cukup. Enggak bisa. Si salik ketika suluk untuk bisa wusul enggak bisa. Saya bicara atas dasar fakta teori, mboten saged. Tapi kalau kita jelaskan tentang robitoh, tali khusus ruh langsung dengan Allah, inilah yang akan menghantarkan jenengan itu dalam surah Al-Ankabut ayat 5 itu. Di situ Allah katakan, sing sapa wongi, barang siapa di dalam hatinya ada rasa kerinduan, keinginan untuk muraqabah, mendekat sekaligus bertemu aku, kata Allah, aku berjanji, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu akan terjadi. Mangkana yarjullaha, di situ dikatakan Allah seperti itu. Makanya wala tafarroku, dan janganlah kau itu berpisah-pisahan. Maksudnya kalau bahasa syariat nggih, jenengan gak oleh mutusno silaturahim, ngoten lho. Tapi sing maksud niki adalah jenengan iki la tatruk adzikra, jangan pernah kau putus tali hatimu dateng Gusti Allah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatkah jenengan iki atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Apa yang dimaksud nikmat di sini? Saya tidak bicara nikmat yang dibutuhkan jasmaniah, makan, minum, sandang, pangan, papan, bukan. Yang kumaksud nikmat di sini adalah iftah qalbaka lidini tauhid, buka Gusti Allah ning ati sampean tentang dinu tauhid. Mboten semua, Pak. Kita sebagai umat manusia ketika saat mendengarkan pengajaran tentang dinu tauhid, kita bisa terima. Enggak semua orang. Nah, ketika saat hati kita sudah dibuka oleh Allah, bisa masuk ajaran tauhid itu, itulah nikmat di atas nikmat. Nikmat inilah, Pak, yang paling berharga, karena inilah yang dimaksud kebutuhan ruhaniah kita, baik di dunia, lebih-lebih setelah kita tinggalkan dunia. Pundi wujudnya nikmat yang bisa kita rasakan. Tatmainnul qulub, ati iki bisa anteng, bisa damai lan sak piturute. Jenengan yang bisa merasakan sendiri bagaimana ketika saat kita sebelum ati iki dibuka Allah untuk menerima pengajaran tauhid dan mengamalkan, ketika saat menghadapi kondisi masalah apapun bagaimana?
rasa ning ati piye ketika melihat nyun sewu istri kita kakean nggih niku wau ngecemas piye sawumpek Pak. Belum lagi kita masih banyak tanggungan, belum lagi kita masih anak kita masih kecil-kecil butuh biaya. Satu sisi kita di PHK, belum ada pekerjaan pun notok sumpeke. Tapi ketika saat hati sampai sudah menerima dan mengamalkan ilmu dalam bentuk kholwat, pun sampean sendiri yang bisa merasakan piye. Nggih mohon maaf, kula yakin jenengan bisa membedakan. Itulah anugerah nikmat yang mengalahkan daripada nikmat-nikmat sing ana hubungane dengan nikmat jasmaniah niki. Sadar atau tidak memang seperti itu. Lah bagi jenengan yang sementara belum bisa menerima dinu tauhid, mboten bisa, tidak bisa membedakan. Kalau enggak percaya tanya di luar sana orang pengusaha sukses, sampean tanya dengan kemewahan duniawiyahnya yang dia sukses, bisakah dia menemukan satu kedamaian yang hakiki? Mboten saged. Paling sing lanang aku bahagia nek ketemu wong wedok nek gelem diremet ambek bojomu ya lakonono sih. Ngoten Bu nggih. Diremet. Ngerti diremet nggih? Dikerawu. Mulih diinting-inting kalih beto parute klopo niku. Wis. Wong lanang niku wedi niku ambek bojone dhewe. Kakao ya apa? Dukuro kaya apa jabatan sampean? Nek musuh garwane dhewe kaya manuk kecelup. Sampun. Id kuntum a'da wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Yun sewu. Ingat, ketika kita belum menerima nikmat itu, bagaimana kita berkhilaf dengan teman, berkhilaf beda pendapat dengan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan orang lain, berpecah belah. Akhirnya hasud muncul. Ngapunten kang kathah, aliran A, aliran B saling ngeklaim sing bener aku, yang sana juga begitu. Diperluas tentang agama, setiap yang beragama mesti membenarkan agamanya masing. Loh, perpecahan Pak. Tapi coba kalau sudah mendapatkan nikmat itu nggak ada perpecahan, malah jadi kawan, jadi teman, jadi sohib, sehingga rukune agama gak adik perang, nggak mengenal perang tatkala hati sudah masuk di dalam bahrut tauhid. Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada saling menyalahkan, karena hatinya sudah tahu di balik semua layar adalah Allah. Fi kulli mukawwanat, tadi saya katakan khafiyun al hayyu wujudullah. Di balik layar semua kita makhluk itu ada sesuatu yang halus banget. Nyun sewu, halusnya banyu itu masih lebih halus. Seperti ini korean. Bensol ini nggak iso nerombol napa niki? Apa ya? Sehingga gak bocor ngoten. Nah, yes. Plastik ini gitu. Mboten saged. Kalau Allah lebih halus lagi. Jadi Allah ya di dalam, ya di luar korean. Sebetulnya ini enggak pasti ada sela-selanya, Pak. Jadi ada sesuatu yang bolong.
yang angin tidak bisa lewat saking halusnya. Khafiyun itulah disebut al-hayyu, hidup. Orang Jawa mengatakan urip. Iki nama lho Pak, atau sifat. Tapi sing tak maksud bukan wujudnya sifat. Walaupun jenengan mengatakan bismillah iku nama, tapi maksud di dada sampean bukan nama. Bukan nama. Walaupun secara lesan kita mengatakan urip sifat, tapi bukan sifatnya yang dimaksud. Bukan. Lah, ini bagi orang-orang yang saya katakan yang sudah mendapatkan nikmat. Lah, nikmat itu akan muncul apabila sampean ini mengkawinkan ilmu dengan amal. Ilmu tauhid ini yang jenengan kali kula sudah terima, praktekno, buktekno lewat amal yang sering kita sebut sebagai uzlah. Ibaratnya Pak Tani wene jagung jangan ditaruh di atas meja, kawinkanlah dengan tanah. Jikalau kau menginginkan buah yang lebih bagus. Akhirnya Pak Tani nang ladang ditandur biji itu. Tugasnya Pak Tani adalah menjaga. Ketika waktunya mupuk harus dipupuk. Ketika waktunya kita menyiram air harus disiram. Ketika ada suket rumput harus kita ambil biar pertumbuhan si jagung itu bagus. Ada hama kita semprot biar tambah bagus. Itu maksud Pak Tani. Tapi nggak boleh Pak Tani itu mengharapkan ketika menanam ndang teko buai ora oleh. Walaupun tujuannya itu seperti itu. Nggak boleh jenengan waktu kholwat ati itu kedorong ndang wusulo kok gak wusul-wusul. Nggak boleh. Cukup jenengan kali kula jaga taline Allah iku berbentuk zikir. Cukup. Itulah untuk menjaga hati jenengan ini datang Allah biar gak gampang lali itu di situ. Dan tujuannya adalah biar lekas jenengan ini ndang wusul itu di situ. Walaupun tujuannya kita uzlah adalah kewusulan, miturut akhlak di mata Allah hati gak boleh arep-arep wusuli. Ngaten dong. Tapi nek ketika proses setrat nggak apa-apa, memang ikut tujuan. Tapi kalau sudah berjalan, udah semua itu apa kata Allah jenengan diperjalankan dimanapun monggo. Tapi Allah sudah berjanji pasti dalam waktu yang sudah aku tentukan itu akan terjadi pertemuan itu. Entah pertemuannya itu hanya skala menit, skala jam, bahkan skala detik, udah itu bukan urusan kita, urusan Allah. Pak Tani iku urusane jogo ya apa sekirane, bagaimana sekiranya jagung itu buahnya bagus. Nanten. Ingatlah ketika saat kita itu dulu sebelum menerima dinut tauhid ini, kita ada persulayan, kita apa? Ada syirik, ada hasud, ada takabur dan lain sebagainya. Jenengan yang bisa merasakan. Karepe napa kok kita itu diingatkan digongen iling bab iku supaya kita berhati-hati menjaga nikmat atau anugerah yang sudah Allah berikan terhadap kita. Perkara nek golekane angel iku jenengan iki pasti tidak sembrono. Niku biasa ngoten. Makanya dulu Pak, dalam hal konteks memahamkan ilmu aja dulu
susahnya setengah mati. Karena para masyayikh kita, romo-romo kita olehnya menjelaskan kebanyakan itu memakai bahasa kinayah, bahasa isyarah, sanepo, nggak paham-paham. Belum lagi sulitnya menemukan kefahaman itu mengkawinkan dengan bertapa atau berkholwat atau beruzlah. Nek jenengan sakniki wis penak. Dalam pemahaman Gusti Allah sudah tidak pakai isyarah, belak-belakan, akhirnya mudah diterima. Sekarang tinggal kesulitan kita menemukan, mengkawinkan ilmu dengan amal, dengan laku. Lah niki, mengapa di situ ada istiqomah untuk mengikat, menjaga? Mengapa Pak Tani setelah menanam jagung tidak langsung ditinggal, wis sak cukul-cukule, sak wawoi? Mengapa tidak begitu? Kok disarankan supaya menjaga, nek ono celeng ya digura, lah ngoten toh? Supaya jenengan iki sebagai Pak Tani betul-betul mencapai apa yang diinginkan, berbuah dengan bagus, terus adole larang. Lha ngoten iki. Ya tergantung jenengan milih sing ya apa, milih sak ukur-ukur misalnya wis sak buah-buahane ya gak usah jenengan jaga tikir, sembrono ae lah tikir saenake, monggo iku hak jenengan. Ingat di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Ingat, jangan pernah zikir tersebut kau tinggalkan, walaupun ketika saat kau khalwat atau zikir itu belum bisa wusul datang Gusti Allah. Laksana gini, jangan pernah kau meninggalkan latihan untuk bersepeda walaupun Anda belum bisa bersepeda. Baru diangkat, kita pancal, jatuh. Jangan, tetap angkat sepeda itu latihan terus. Walaupun di depanmu ada longsor, ya toh? Jangan takut. Baru-baru ini ada longsor ya. Kula lu Mojokerto blas mboten ningali YouTube boten, sibuk nulis kula niki pun. Sibuk nulis. Jadi kitab yang nantinya jenengan terima itu ada dua versi, kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal 3 juz, 3 edisi, kitab akhir 30 juz. 30 edisi. Nah sekarang masih proses di dalam edisi ketiga, dalam penulisan edisi ketiga. Yang sudah tercetak edisi pertama yang menerangkan bagaimana cara jalan lekas bisa bertemu Allah, itu edisi pertama. Lah edisi kedua yang kami beri judul Qalbun Mazlumun, apa yang menyebabkan hati manusia gelap pada Allah, buta pada Allah. Itu ada 20 bab insya Allah. Ini sudah selesai, sudah kami izin dari negara sudah. Ini masih proses percetakan, masih proses percetakan. Lah edisi yang ketiga, lawan kata edisi kedua adalah Qalbun Musyrikun. Musyrikun tidak memakai kapak. Nek memakai kaf niki berarti musyrik. Saban harus paham. Qalbun antara musyrikun dengan musyrikun. Nah niki. Jadi kita memakai ini artinya yang bercahaya, hati yang bercahaya. Kok bisa? Lewat apa? Prosesnya bagaimana? Kok hati itu bercahaya? Artinya hati yang makrifat pada Allah.
ini masih dalam proses penulisan. Nggih ngapunten, kados saya kesini sudah dapat satu ayat, nanti malam saya tulis. Mengapa hari ini harus saya diterjadikan Allah? Pagi tadi kecelik, artinya salah faham, nggak ngaji, terus sekarang malamnya ndak, itu masuk dalam hikayah, hadi cerita. Inilah Pak, pentingin jenengan iki ngejoi rapet pikir, sehingga ketika saat mengalami kondisi yang kurang cocok, ati mboten gampang muring teng mriku. Akhirnya hatinya mencorong nang Allah. Sing digawe wau nggih ngoten, Pak, mboten kecewa, mboten Gus. Pun mboten napa-napa. Kula ditanggal tanggal 16 sida mriki melih. Kula kinten mboten karena diisi acara lain. Saeling kula Pak tanggal 6. Tapi pendengarannya beliau 16. Loh, inilah termasuk ayat yang harus kami tulis nanti. Apa yang menyebabkan hati jenengan ikut tidak taksirud dunia, tidak ketutupan perkara situasi dunia ini, balik maneh nang dzikir. Sapa sing betul-betul setiap saat bahkan setiap nafas menjaga dzikirnya, maka gak mudah hati itu muring. Akhirnya sagete nrimo ing pantun. Nggih. Lah niki tak selesainya dulu sambil ngaos, nggih tak tulis, nggih mungkin sudah selesai kitab akhir yang 30 edisi 30 juz itu, nanti saya sudah mboten nulis, nek diwene umur maneh dening Gusti Allah disuruh menyampaikan risalah, yus monggo. Nek sudah selesai kok ikut tondo kula bongko, alhamdulillah, berarti tugasku selesai. Warisane ya kuwi wis kanggo anak putu. Sebab mohon maaf, saya curiga tapi gak curiga, kula bedek tapi gak bedek. Apa sepanjang 24 tahun kami tidak pernah disuruh Allah nulis. Kok iki ujuk-ujuk masuk 1 Rajab itu dikongkon nulis. Ayo, yes, kemungkinan besar kula ndang bongko. Ngoten wis mari penak. Jangan sampai gak usah bingung, ada nanti yang Allah tunjuk siapa itu terusnya ada. Ngoten. Dene memang seperti itu. Ya alhamdulillah, berarti kula mboten kluyuran. Eling, wong mati niku, wong sing ninggalno alam dunya niku ana macam loro. Siji dalam alam barzah kegelapan, loro dalam alam barzah yang terang benderang. Makanya kami sebut su'ul khotimah dan husnul khotimah. Yang masuk di dalam kegelapan, dia tidak akan pernah bisa melihat alam dunia ataupun lebih-lebih alam akhirat. Tapi yang kedua ini ahli syuhud bisa melihat keadaan alam dunia, lebih-lebih alam akhirat. Ning Quran niku. Tapi kalau supe ayat berapa itu? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu disebut alam barzah. Barzah itu dinding hijab antara dunia alam dengan akhirat, terdinding. Sekarang kita di dunia, hati ini ada yang mendindingi terhadap Allah tak? Kalau edisi kedua kitab ya toh, Qalbun Mudlimun, jangan harap setelah tinggalkan alam dunia jenengan itu tidak gelap, mesti gelap. Sakwise tinggalkan dunia itu, alam yang kita dapatkan itu sesuai dengan alam ketika kita di dunia. Kalau di dunia berbuta hati kita pada Allah, pasti di situ buta. Buta itu mesti temani gelap.
Dadi mripat iki wis wuta, mlaku bengi, disuruh melihat semut hitam berjalan di atas batu ya boleh roh, nggak bisa. Udah, itu resiko, konsekuensi kita tanggung masing-masing. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi. Ketika kita sudah teringat masa-masa lampau Pak Bu, sementara kita dalam kondisi sekarang menerima nikmat atau anugerah yang disebut sebagai kolbun musyrikun, kolbun hati yang mencorong, maka janganlah kau baeno dengan zikirmu, karena untuk mendapatkan kolbun musyrikun, kolbun hati yang mencorong itu tidak mudah. Golongan inilah Pak yang ku maksud golongan yang dipilih oleh Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inilah golongan yang tidak mudah, nafsunya itu untuk menghalangi hatinya pada Allah, nggak mudah. Inilah yang nafsu takutkan, inilah yang iblis takutkan terhadap hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Mengapa Allah pilih? Jawabannya mudah, di dalam surah Az-Zumar ayat 18, di dalam surat Ali Imran ayat 31, itulah jawabannya. Karena kita mengikuti atau menteladani perilaku rohaniyah kanjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau betul-betul ingin seperti Rasulullah, rohaniyahnya menjadi kekasih Allah, ikuti apa yang pernah rohaniyah Rasulullah lakukan. Kawinkanlah ilmu dengan amal. Gini carane untuk menetralkan takfirul dunya, kebiarin dunia tembriki. Niki carane untuk menetralkan takfirul dunya. Masalahnya nyon sewa, kebiarin dunia itu bahaya banget. Mungguh hati kita yang belum memegang tali terhadap Allah. Oleh sebab itu, secara syariat memang mengapa harus ada halal bihalal, saling memaafkan. Ini hubungan hablum minan nas, supaya kita itu enggak ada satu sama lain kesalahan, supaya kita itu islah lagi. Sing asalnya kita itu tadi jodak gak wawuh, geding-gedingan, sekarang sudah tidak ada. Tapi ingat, ada sesuatu yang paling berharga daripada itu. Apa? Hubungan hati jenengan datang Allah. Yang tadinya kita dipisah oleh nafsu. Nafsu membikinkan hasud, riya, takabur, berbangga diri dengan duniawiyah, dengan jabatan, dengan pengaruh. Sekarang sudah tidak lagi, karena kita sudah islah kepada Allah. Kita sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Kita sudah tidak lagi menyembah selain daripada urib. Kita sudah tidak lagi beriman terhadap selainnya. Sudah cukup bagi kita selama berpuluh-puluh tahun telah tinggalkan Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita makan, digerakkan, dilayani. Kita tidur, ditidurkan. Kita bangun, dibangunkan. Kita bisa mendengar suara, didengarkan. Kita berkata, dikatakan. Kita bernafas, dikeluarkan, dimasukkan. Sampai jenengan kali kula sadar. Dan sekarang jangan lagi kau tinggalkan hatimu terhadap hidup dalam dirimu. Itulah sahabat yang sejati.
Tanamkanlah cinta terhadap dirinya, sebab dirinya tidak pernah khianat, dirinya tidak pernah bohong, dirinya tidak pernah mengkhianati jenengan. Tapi kalau istri, suami, anak orang lain, suatu saat pasti akan bisa berkhianat pada kita. Oleh sebab itu, taruhlah cinta hatimu pada Allah di atas cinta segala-galanya. Dan atau janganlah cintamu terhadap selain Allah itu mengalahkan cintamu terhadap Allah. Ini maksud saya sebagai islah atau halal bi halal. Bapak Ibu, kesimpulan malam hari ini adalah boleh kita menjaga hablum minan-nas dengan bentuk kita mengadakan halal bi halal seperti ini. Tapi tolong jangan lupa, setiap hari kita kadang salah kepada Allah. Kita mengimani selain Allah itu yang menggerakkan, yang punya gerak. Karena kelalaian kita, kembalilah dengan cara tolong wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah, yaitu zikir sirul asrar sampai kecoki ingkang rapet. Ngaten pun, ngaten mawat.